Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tidak ada yang sedang sakit. Pun kalau misalnya ada yang sedang sakit, kita doakan bersama, semoga segera sehat kembali, bisa mengerjakan tugas, bisa beraktivitas. Amin. Bapak Ibu, ini adalah hari terakhir kita Zoom untuk Canva Cetar Class. Batch ke-15 ini, Bapak Ibu, kita akan belajar materi yang insya Allah pasti lebih cetar. Saya lihat di grup WhatsApp itu, grup batch 15 ini adalah grup yang aktif sekali ya. Jadi banyak sekali yang sampai sampai jam 12 sampai jam 1 itu tuh japri. Di grup juga mengirimkan kanvatar, dan kanvatarnya itu tuh cantik-cantik. Saya kayak dikasih Bapak Ibu ini kayak dikasih contoh aja udah langsung bisa mengembangkan ya. Bisa mengembangkan membuat kanvatar-kanvatar yang bagus-bagus. Dan itu sangat berguna nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau jadi kontributor Canva ya. Jadi Canva itu kan punya yang namanya kontributor ya. Dan Bapak Ibu yang punya jiwa-jiwa desain seperti itu, Bapak Ibu bisa upload kemudian nanti bisa dimanfaatkan. Kalau Bapak Ibu lihat di Canva itu kan ada yang tulisannya Pro, Edu, kemudian ada yang free. Nah, kalau yang Pro itu tuh kan kalau kita gunakan untuk yang tidak punya Pro Edu itu Bapak Ibu bisa dapat royalti ya sekian persen. Nah, itu kita pelajari di Super ya. Di Canva Super kita pelajari bagaimana jadi kontributor dan kreator Canva. Jadi selain Bapak Ibu bisa belajar dari situ, Bapak Ibu jatuh cinta dengan Canva, Bapak Ibu juga bisa dapat penghasilan. Walaupun nggak banyak ya, karena untuk mendapatkan penghasilan $0,000 itu tidak bisa terus-terusan, tidak bisa langsung gitu kan. Tapi banyak Bapak Ibu guru yang sudah berhasil menjadi kontributor dan kreator Canva. Dan kabar baiknya adalah Bapak Ibu untuk yang baru tapi belum launching sih. Ibu Pipit bilang kita akan ada yang namanya kontributor Canva untuk guru. Nah, kalau Bapak Ibu ngikutin namanya FB-nya Canva Indonesia, itu adalah siapa nih? Itu kok FB Canva Indonesia itu Canva untuk guru Indonesia. Itu adalah grup FB Canva yang benar-benar dari Canva. Jadi lisensinya memang benar-benar Canva Indonesia. Di situ disampaikan bahwa Bapak Ibu bisa menjadi kontributor Canva dari guru ya. Bapak Ibu yang mau tahu ikuti terus, gabung di grupnya. Kemudian besok jangan lupa ada sesi saya bersama Ibu Pipit, akan ada hampers, akan ada paket dari Canva kalau Bapak Ibu beruntung. Besok ya jam 1 itu bersama saya. Oke, kita akan lanjut. Materi hari ini adalah membuat flipbook, Bapak Ibu. Ya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu di sini nih. Boleh dituliskan di kolom chat apakah Bapak Ibu pernah bikin flipbook dengan media apa saja boleh. Silakan dituliskan. Kalau sudah pernah, silakan. Saya udah bergabung di Canva. Siap. Belum, oke. Belum pernah, belum. Oke. Belum pernah. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, apa itu flipbook, bentuknya seperti apa, belum pernah, belum. Oke, belum pernah. Belum pernah, ternyata banyak yang belum pernah. Satu aja kalau ada yang sudah pernah bikin ya. Belum. Kalau Oke, izin saya mute dulu. Nah, ternyata belum pernah ya. Jadi Bapak Ibu rata-rata ini belum pernah bikin. Oh sudah tuh kan Ibu Winda Sitiya Elizabeth Sinaga itu sudah pernah bikin flipbook. Nah kalau misalnya sudah pernah bikin flipbook, apakah Bapak Ibu bikinnya dengan Canva? Boleh disampaikan, belum pernah, oke. Karena ternyata di Canva itu kita bisa bikin flipbook. Ya, nggak usah keluar dari aplikasi Canva, tapi Bapak Ibu nanti akan saya ajarkan, nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana membuat flipbook di Canva, tapi oke siap Ibu Melsi, NTT jaringan sangat jelek karena cuaca. Mohon izin pantau lewat channel YouTube. Oke, baik Ibu Melsi, tapi channel YouTube-nya nanti ya. Kita masih di record, nanti kalau udah selesai baru kita kirimkan. Nah,
kita mulai ya, bagaimana membuat flipbook dengan Canva. Bapak Ibu sudah siap, silakan disiapkan gadgetnya. Kalau Bapak Ibu Zoom dengan handphone, Bapak Ibu bisa kerja dengan laptop. Kalau Bapak Ibu Zoom-nya dengan laptop, silakan kerja dengan handphone. Apakah bisa dengan handphone? Bisa. Bisa Bapak Ibu kerjakan dengan handphone, tapi memang layarnya kecil ya, karena tidak bebas. Tidak sebebas ketika Bapak Ibu menggunakan laptop. Oke, saya sudah share screen. Nah, jadi tugas kita hari ini adalah ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama membuat flipbook, nanti hasil akhirnya dalam bentuk PDF ya, flipbook yang Bapak Ibu buat hasil akhirnya dalam bentuk PDF, kemudian link, ada linknya. Kemudian yang kedua adalah LKPD interaktif seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ikut di level 1, LKPD-nya pernah Bapak Ibu buat, itu LKPD biasa ya, yang mungkin bisa dicetak. Nah, kalau ini LKPD interaktif ini, Bapak Ibu ini bisa dimainkan bersama-sama anak. Karena dia aktif, ya makanya dibilang LKPD interaktif. Kenapa? Misalnya ini ada 4 gambar. Ini LKPD interaktif fisika, usaha dan energi. Artinya di dalam lembaran ini, ya di dalam lembaran ini ada materi-materi tentang usaha dan energi, walaupun cuma 1 lembar. Ya, jadi ada petunjuknya, silakan Ananda klik pada masing-masing kotak sesuai dengan urutan nomor. Jadi yang pertama ini 1, kalau Bapak Ibu lihat ini adalah daftar hadir, nanti Bapak Ibu bisa tulis di sini daftar hadir, kemudian yang ini adalah video. Nah, video ini, videonya tentu saja tentang usaha dan energi. Kalau saya klik, ya, Bapak Ibu, sebentar, ada telepon. Sebentar ya. Oke, nah Bapak Ibu saya lanjut. Jadi kalau misalnya saya klik ini video ya, kita akan lari ke mana? Coba kita lihat. Ini akan lari ke YouTube Bapak Ibu. Jadi video tadi, yang gambar video tadi, kalau saya klik dia larinya ke YouTube. Tuh, nah, jadi nyambung ya. Itu yang dinamakan interaktif. Jadi hasil akhirnya itu nanti anak-anak dengan satu slide ini, anak-anak bisa langsung kemana-mana. Oke, ini dia videonya. Tapi ada iklannya, YouTube nomor 2 tadi, nomor 3 ya. Tadi nomor 2 adalah video YouTube, nomor 3-nya adalah iklan. Saya cek lagi, nomor 3-nya kita lihat apa materinya. Nah, ini dia. Jadi ini tadi daftar hadir, ini adalah video, ini adalah materi. Nah, materinya ini nih berupa apa? Kita lihat. Materinya inilah yang flipbook Bapak Ibu buat. Saya akan buka ya. Kalau ini tadi berupa video dimasukkan ke dalam LKPD interaktif menjadi sebuah kesatuan dengan aplikasi yang lain. Ini dia flipbook. Jadi flipbook itu adalah buku digital Bapak Ibu yang bisa dibolak-balik. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasanya punya materi dalam bentuk PDF itu cuma digeser-geser doang gitu kan. Nah, kalau ini kita bisa bolak-balik. Ini judul depan energi dan usaha. Saya buat kemarin ya. Kalau saya geser, nah, itu ada pengertian energi. Energi adalah apa-apa saja, kemudian ada manfaatnya. Kemudian kalau saya geser lagi, itu akan lanjut. Ini hukum kekekalan energi, ini contoh soal. Nah, kemudian ini ada latihan. Kemudian ini adalah sumbernya. Sumber di mana saya ngambil materi ini. Ya, oke, terakhir tutup. Nah, ini bagian belakangnya, cover belakang ya. Jadi bentuk flipbook ini seperti ini Bapak Ibu, dan kita akan membuat ini ya. Kita akan membuat ini tuh ya. Jadi dia bisa dibuka-buka, tapi kita bikinnya di Canva. Nah, dan ini nanti akan ada pertanyaan, Mbak Dona, apakah flipbooknya bisa dimasukin ke video? Flipbooknya bisa dimasukin video, flipbooknya bisa dimasukin gambar. Kalau gambar tentu saja bisa. Kalau video itu karena tadi di bagian depan LKPD interaktif itu sudah ada video, jadi di sini nggak perlu lagi. Ya, oke, siap ya, Bapak Ibu. Kita akan mulai membuat LKPD interaktif ini. Yang pertama tentu saja kita bikin flipbooknya dulu. Kita mulai dari masuk ke Canva. Masih ada juga yang bertanya, kalau misalnya GCR-nya
sudah selesai, pelatihannya udah selesai, nggak bisa lagi masuk GCR ya? Bisa, tentu saja. Selagi classroom-nya tidak kita arsipkan, ya, tidak kita arsipkan, Bapak Ibu masih bisa masuk ke GCR pertama. Kemudian apakah Bapak Ibu masih bisa masuk ke grup Canva-nya? Bisa aja. Bisa ya. Jadi tidak akan kita tutup. Bapak Ibu sekarang berada di grup Canva ini. Sekitar 39, 10, 11, 14, 15. Nah, ini dia. Bapak Ibu ini ya, grup Bapak Ibu ya, 3, 9, 10, 11, dan 15. Seperti yang kemarin saya bilang, ini adalah grup di mana Bapak Ibu ini banyak sekali rekan-rekan yang sudah lebih dahulu masuk grup ini, grup tim Canva yang di sini, dan desainnya itu tuh udah banyak. Jadi Bapak Ibu bisa ambil inspirasi dari desain-desain yang sudah dikerjakan oleh teman-teman yang ada di sini. Ya, lihat nih tuh. Nah, tuh ya. Jadi sekarang kita akan mulai, Bapak Ibu, bagaimana membuat flipbook dan LKPD interaktif. Oke, dimulai dengan membuat desainnya, tentu saja ya. Bapak Ibu silakan klik buat desain. Untuk membuat flipbook, saya bisa sebenarnya pakai template apa saja, tapi saya hanya menyarankan 3 ya. Yang pertama adalah buku catatan, yang kedua adalah booklet, dan yang ketiga itu adalah buku clipping. Oke, jadi silakan Bapak Ibu pilih 3 desain ini. Ya, Bapak Ibu bisa pilih buku catatan, Bapak Ibu bisa pilih booklet, dan Bapak Ibu bisa pilih clipping. Sebentar Bapak Ibu. Ya, saya akan pilih buku catatan. Ya, saya akan pilih buku catatan. Bapak Ibu boleh pilih yang tadi ya. Jadi ini kita buka satu-satu dulu deh, biar Bapak Ibu bisa ngelihat apa bedanya antara buku catatan, antara booklet sama clipping. Oke, saya pilih yang pertama buku catatan. Apa bedanya antara buku catatan sama booklet sama clipping? Kalau buku catatan, saya tutup kamera Bapak Ibu, jaringan saya nggak kuat. Nah, buku catatan itu bentuknya itu lebih kepada buku catatan, itu bentuknya itu lebih kepada seperti bentuk buku Bapak Ibu ya. Contohnya yang saya gunakan itu tadi yang ini. Ini adalah buku catatan nih Bapak Ibu ya. Jadi dia bentuknya memanjang seperti ini. Ini buku catatan. Dan Bapak Ibu bisa pilih yang bentuknya seperti ini. Itu ya yang pertama. Kenapa memilih buku catatan? Itu dianya template-nya itu tuh cantik-cantik. Ya, template-nya cantik-cantik dan tidak pasaran. Nah, ini yang saya pakai tadi. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini sama kayak yang saya gunakan tadi. Ini. Oke, itu buku catatan. Yang kedua adalah booklet. Bapak Ibu bisa ketik booklet. Nah, kalau booklet ini lebih kepada memanjang dan lebih banyak gambar Bapak Ibu. Ya, hampir mirip dengan buku catatan tapi gambarnya itu tuh lebih banyak tuh. Bapak Ibu bisa gunakan seperti ini, tapi memang untuk booklet ini tidak banyak variasi ya, dia biasa-biasa aja template-template yang ada. Kalau tadi buku catatan kan cantik-cantik ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa gunakan, mungkin ini untuk Bapak Ibu yang mengajar di sekolah menengah atas ya. Jadi yang sekolah menengah atas Bapak Ibu bisa pilih-pilih yang ini. Kalau Bapak Ibu yang sekolah menengah ke bawah, mulai dari PAUD, SD, SMP, itu Bapak Ibu bisa pilih buku catatan. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah clipping. Nah, untuk buku clipping sendiri itu bentuknya ke kanan ya. Jadi landscape.
Dan ini kalau misalnya Bapak Ibu gunakan itu tuh lebih bagus untuk di laptop. Kalau misalnya anak-anak menggunakan handphone, itu kita lebih nyaman anak-anak menggunakan desainnya adalah desain buku clipping, buku buklet atau buku catatan ya. Nah, seperti ini untuk buku clipping. Dan yang namanya clipping tentu saja memang di dalamnya akan muncul gambar-gambar yang bisa kita ganti ya. Seperti itu 3 pilihannya, Bapak Ibu silakan pilih. Saya akan pilih tetap buku catatan. Seperti ini, saya ambil 1 buah template. Bapak Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, pilih 1 desain, saya tunggu ya. Saya akan pilih sebuah desain untuk ini. Nanti akan ada yang bertanya nih, Mbak Dona boleh nggak materi? Karena kemarin untuk tugas apa namanya, PDF, tanpa level 1, banyak yang minta, Mbak Dona materinya gimana kalau misalnya bukan tentang materi pembelajaran gitu, tapi tetap ilmu pengetahuan. Misalnya saya bikin presentasi sekolah saya, presentasi profil sekolah, ada yang mau bikin seperti itu, dipersilakan ya, sama Bapak Ibu mengerjakan sendiri. Dan Bapak Ibu, buku flipbook ini pernah saya buat itu dalam bentuk buku komik ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat komik pertama yang saya buat. Mana dia komiknya? Ayo, nggak ketemu. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu nggak mesti harus materi pelajaran. Saya pernah buat komik. Sebentar. Ini dia komik pertama saya, Bapak Ibu. Dan saya buatnya di Canva. Tuh ya, kelihatan ya. Ini judulnya Ratu dan Pizza, karangan saya. Ini semua gambar-gambar saya ambil di Canva. Oke, dan ini inspirasinya dari anak saya yang sangat suka makan pizza. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu hobi banget bikin cerita, bisa dijadikan flipbook seperti ini. Ya, ada kisah di dalamnya, ada gambar-gambar yang menarik, ya, buku cerita anak. Bisa juga ada level sebelumnya itu akhirnya memang jadi membuat buku cerita fable gitu Bapak Ibu. Membuat buku cerita tentang hewan ya. Nah, kayak gini. Jadi ada cerita. Dan ini semua gambarnya kan lengkap ya di Canva ya. Bapak Ibu bisa buat. Oke, kita mulai. Jadi sudah ini ya, sudah terdesain lah di kepala masing-masing saya akan membuat apa. Oke, Bapak Ibu, saya pilih sebuah template. Silakan Bapak Ibu pilih template-nya apa. Kali ini saya akan membuat template nih. Ada My Small Story. Oh ya, ada juga yang minta kemarin itu bikin buku flipbook-nya Mbak Dona. Saya bikin buku flipbook-nya tentang antologi puisi saya ya. Boleh, nggak masalah. Ya, yang penting Bapak Ibu buat. Yang masalah itu adalah Bapak Ibu nggak buat. Terus Bapak Ibu marah-marah. Oke, saya ambil 1 buah template, silakan. Bapak Ibu pilih sebuah template, kalau sudah silakan ketik di kolom chat, sudah. Saya pilih sebuah template tentang antariksa, nih bagus nih. Yuk, silakan dipilih template-nya apa, kemudian tulis di kolom komentar, sudah ya. Saya pilih ini aja. 1. Oh, tapi ini cuma 1. Dan Bapak Ibu memang di sini beda-beda halamannya ya. Ada yang ada 2 halaman, ada yang 3 halaman. Nih, kayak gini nih. Ini cuma 1 halaman. Ini ada 2. Ini 2. Kemudian ini 2, ini 2. Jadi kalau misalnya cuma 1 halaman, berarti kita yang nanti akan menambahkan halaman-halaman lainnya. Nah, kalau di buku catatan gitu, kalau Bapak Ibu pilihnya buklet atau buku clipping, itu kadang-kadang udah banyak, udah sampai 10 halaman, Bapak Ibu tinggal ganti aja. Oke. Enaknya di sini kita bisa tambah-tambah halamannya dengan template yang lain. Kita bisa ganti-ganti. Oke, ini bagian depannya, jurnal. Yuk, saya akan lihat 10 orang kalau sudah, 1, 2. Mbak, apa ukurannya perlu dirubah? Nggak usah, Bu Fitri. Minta tolong bilang apa yang dipilih. Ada 3, boleh pilih buku catatan, boleh pilih buklet, boleh pilih buku clipping. Ukurannya nggak usah dirubah, biar tetap itu aja. Baru 2 orang yang sudah, silakan. 8 orang lagi.
Saya tunggu. Baru 2. Apa yang aktif baru 2? 3. Ayo, mana yang lain ya? Saya nonton dulu, Mbak. Siap. 3 orang. Ayo dong, yang lain mana nih? Perhatikan dulu. Oke, baik. Ya, siap, sudah. Maaf, baru gabung, belum paham. Baik, Ibu Ina, nggak apa-apa. Nanti akan ada recordingnya. Kalau yang Edi gimana? Edi apa, Bu? Edi naon? Ibu Dwi Astuti? Edu. Edu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu Dwi. Nggak apa-apa. Edu juga bisa kita pakai. Nggak akan bayar, karena kita sudah di Pro Edu. Siap, Mbak Dona. Oke. Kita mulai ya. Saya akan buat materi fisika. Atau saya buat apa ya? Kalau tadi saya sudah buat materinya tentang usaha dan energi nih. Ya. Kita cari materi fisika ya. Kalau 1 dari 2 bedanya apa, Mbak? Apa yang buka pertamanya, Mbak? Yang pertama Bapak Ibu buka itu Canva. Kemudian buka klik desainnya itu buku catatan atau buku clipping atau booklet. Kalau 1 dari 2 bedanya apa? Maksudnya 1 dari 2 itu ada 2 halaman di sini yang bisa Bapak Ibu gunakan dua-duanya. Kayak gini, ya kan di sini kalau kita pilih terapkan kedua halaman. Nah, kalau edu kayak gini biasa berarti dianya memang sebenarnya ini adalah template pro, ya. Kalau misalnya kita tidak dalam tim itu diminta bayar, tapi karena kita dalam tim nggak bayar, gratis gitu, ya. Jadi 1 dari 2 itu, 2 dari 2 itu artinya dia punya 2 halaman. Kalau cuma 1 aja seperti ini. Oke. Saya akan mulai, saya akan bikin materinya hukum termodinamika 1. Termodinamika 1. Nah, fisika ya, masih tetap fisika. Halo? Halo? Scoring suara saya. Ada yang double ini ya. Oh, Ibu Salha. Sebentar saya mute dulu. Nah. Oke, Bapak Ibu sudah ada di sini. Hukum termodinamika, saya sudah bikin judulnya, ya. Bapak Ibu kalau misalnya seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya Bapak Ibu bikin desain, itu pastikan antara gambar sama tulisan itu tidak tidak kejar-kejaran, ya. Jadi dianya kalau misalnya mau ada tulisan di depan gambar, itu silakan Bapak Ibu gambarnya itu Bapak Ibu transparansikan. Ya. Jadi biar ada kelihatan gambarnya tetap, tapi tulisannya enggak juga terhalang. Nah, kayak gini ya. Hukum termodinamika, Bapak Ibu bisa tambahkan teksnya bagian bawah fisika kelas berapa gitu kan. Saya akan masuk di sini fisika kelas 11. Di bawahnya boleh dibuat Dona Yuliasari. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya materi, ini enak banget. Jadi Bapak Ibu tinggal pindah-pindahkan ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut ya. Ini saya cuma punya 1 slide Bapak Ibu. Jadi gimana kalau misalnya saya mau nambah slide? Saya tinggal klik tambah halaman dan pastikan ketika Bapak Ibu memilih template itu warnanya itu senada. Ini kan saya cuma punya 1 template di bagian cover. Saya mau pilih template yang lain. Misalnya saya mau pilih template untuk menulisnya itu saya pakai yang ini ya. Akan muncul tulisan tambahkan template sebagai halaman baru atau ditimpa ya. Kalau Bapak Ibu pilih timpa, ini bagian halaman 1 itu akan hilang ya. Jadi jangan Bapak Ibu pilih timpa, tapi Bapak Ibu selalu pilih tambahkan sebagai halaman baru. Maka dia akan muncul di halaman kedua. Di halaman kedua di sini. Saya pilih yang ini tadi. Nah, oke, tapi warnanya nggak nyambung Bapak Ibu dengan yang atas. Jadi warnanya akan saya ganti sama seperti warna yang atas. Tuh, ya. Jadi sudah agak senada ya. Bunganya juga kalau misalnya bunganya mau dihapus, boleh 1 aja gitu kan. Nah, ini bisa kita kasih materi. Di sini Bapak Ibu bisa tuliskan materinya. Misalnya yang pertama adalah definisi hukum termodinamika 1. Kenapa warnanya pink? Saya ganti. Oke. Ini ya, definisi hukum termodinamika 1. Ini juga saya ganti warnanya. Nah, oke. Ya, Mbak Dona, apakah kita harus cari dulu materinya? Iya, boleh. Bapak Ibu bisa cari dulu materinya, atau Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya materi, tinggal copy ya. Saya cari dulu. Di sini saya akan cari dulu hukum termodinamika 1. Tuh, langsung muncul ya. Ini dia. Saya ambil materi dari sini, dari sumber belajar. Nah, ini dia. Oke, saya akan ambil di sini. Hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh bla 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 bla. Saya ambil, oke, sampai sini. Nah, saya copy, kemudian saya paste, saya tempelkan di sini. Loh, kenapa error? Oh, yang ini. Tinggal saya paste ya, Bapak Ibu. Tuh, langsung muncul ya. Enaknya di Canva seperti itu. Jadi tidak perlu ketik ulang. Tinggal kita atur aja maunya seperti apa. Nah, oke. Aturlah dia sebagai rata kiri atau rata kanan atau lurus. Saya ambil rata kanan, kemudian, nah Bapak Ibu, penyakitnya Canva, dia belum punya yang namanya equation, penyakit gitu ya, kekurangan lah. Kekurangan Canva itu dia belum ada equation. Jadi untuk simbol-simbol seperti ini kan ada simbol ya. Di sini saya simbol nih. Simbolnya adalah delta U. Nah, di sini dia nggak akan tercopy karena nggak ada ya. Kita bisa tambahkan dengan menggunakan elemen. Elemennya kita cari di sini, misalnya kita cari delta. Nah, muncul Bapak Ibu ya. Kita pilih yang grafis. Jadi sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bermasalah, tapi memang equation-nya itu jadinya adalah gambar. Ya, nah kita tambah di sini delta, kemudian kita kasih huruf U. Oke, selesai ya. Ini dia. Kemudian ada rumusnya, Bapak Ibu. Jadi kan tadi dituliskan dengan, nah ini bisa kita ambil di halaman kedua. Saya akan letakkan ini di halaman kedua. Di bagian bawah ini kosong, akan saya masukkan gambar. Kita bisa cari di elemen. Nah, seperti ini. Gambar-gambarnya, saya mau ambil yang ini. Oke.
Jangan lupa Bapak Ibu nanti di akhir kita harus bikin halaman ya. Kita tambah lagi, tambah halaman. Kalau misalnya masih mau tetap menggunakan template yang ini, Bapak Ibu bisa duplikat. Jadi saya misalnya saya masih mau pakai template ini, saya tinggal duplikat saja, duplikatkan halaman seperti ini, tinggal kita ganti tulisan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil template yang lain, silakan kembali ke template. Kemudian kita pilih yang mana ya? Oke, kita ambil template yang ini. Dia langsung menindih. Nah, ini dia. Ini template ketiga, Bapak Ibu, saya akan kasih di sini rumusnya. Secara matematis. HK aja ya, hukum termodinamika dalam bentuk matematis. Dia menutupi nih. Saya kecilin dulu. Oke. Biar dia senada, bagian atas kita ganti juga ya tulisannya ya. Tulisannya akan saya ganti warna abu. Juga sama kayak hitam ya, hitam kayak di atas. Nah, Bapak Ibu bagian sebelah sini mau saya hapus nih. Saya tinggal blok aja. Lihat. Ini berlaku juga untuk Bapak Ibu yang mau menghapus yang tidak penting, ya, menghapus kisah tentang mantan misalnya. Bercanda Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, hukum termodinamika dalam bentuk matematis. Saya akan copy yang ini. Nah, Bapak Ibu seperti yang tadi saya bilang, kalau rumus itu memang Canva itu belum ada ya, belum ada equation-nya. Walaupun bisa diakali dengan menggunakan elemen, kalau yang bentuk-bentuk seperti ini kan agak sedikit sulit, walaupun bisa ditulis ya. Jadi ini akan saya copy aja dalam bentuk gambar. Jadi ini munculnya nanti ke sini itu gambar kayak gini. Putih-putihnya pun ikut masuk. Nah, tuh ya, nggak apa-apa. Kita bisa modifikasi. Kalau misalnya kelihatan banget, gambar kelihatan banget kayak gambar Mbak Dona, ya udah bisa dimodifikasi. Apakah mau pakai bingkai ataukah diapain ya? Bisa. Misalnya dikasih garis gitu kan. Saya mau kasih dia garis. Kayak gini. Oh, terlalu besar. Mana yang agak tipis nih? Oke. Nah, sini. Ya. Kemudian di bagian bawahnya tadi ada apa? Apabila sistem menerima kalor dari lingkungan, nah ini kita copy. Ini kalau ini bisa kita copy aja. Saya copy dulu. Begini ini tuh. Ini keterangannya ya. Oke. Kemudian saya kasih gambar. Gambarnya masih gambar tentang fisika Bapak Ibu.
biar bagian bawahnya nggak kosong. Bapak Ibu bisa pakai yang mana saja. Bapak Ibu bisa ambil di elemennya. Nah, seperti ini. Oke, halaman kedua. Kita lanjut. Mbak Dona berapa halaman? Halamannya bebas tapi minimal 8. Bebas tapi minimal 8. Jadi, tapi sama bagian depan, cover depan sama cover belakang itu kan 2 tuh. Nah, isinya berarti cuma 6 ya. Jadi Bapak Ibu cukup isi halaman kedua sampai halaman kelima. 3, saya berarti kurang 2 halaman lagi nih. Saya ambil halaman berikutnya. Untuk mengatakan hukum termodinamika, nah ini nggak usah. Kita langsung ambil contoh soal. Ya, dari contoh soal nanti ada contoh soal 3, halaman 1, halaman 2. Saya ambil contoh soal langsung. Tapi kita belum bikin ini template-nya. Saya cari template lagi. Tetap ini aja, tapi kita ganti warna-warna belakangnya. Warnanya terlalu ini. Oke. Ini kita ketik contoh soal. Nah, ya, kita langsung copy contoh soal yang pertama. Oke, kalau contoh soal yang pertama itu tuh masih ada ininya ya Bapak Ibu ya. Namanya juga contoh soal berarti masih ada pembahasan. Oke. Saya copy. Kemudian ini begini. Oke, contoh soal pertama. Copy lagi, karena ini adalah contoh soalnya sama, saya copy halaman berikutnya tinggal duplikat. Kemudian kita tinggal ganti contoh soal yang kedua. Yang ini. Kemudian saya taruh di sini. Langsung berubah ya. Kalau misalnya kebesaran Bapak Ibu, ini kan jaraknya jauh banget. Bapak Ibu bisa kecilin ya jaraknya ya. Tuh. Nah. Oke. Untuk yang ini coba kita copy. Jaraknya bisa nggak dikecilin? Coba. Oke. Ini terlalu dekat ya. Saya agak jauhkan. Nah, yang ini juga atasnya. Nah, Bapak Ibu, selesai saya contoh soalnya, tapi ini kita lihat ada berapa halaman sudah. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, 4, 5. Nah, bagian 6, oh masih ada 2 lagi Bapak Ibu saya butuh. Halaman 6 ini masih contoh soal, berarti karena tadi saya bilangnya minimal 8 ya. Minimal 8 halaman. Kenapa harus genap? Karena nanti flipbook-nya akan menutup sempurna. Kalau Bapak Ibu buatnya ganjil, itu nanti flipbook-nya nggak bisa ditutup. Ya, karena kemarin ada yang bertanya, Mbak Dona, kenapa sih harus 8? Kenapa nggak 7? Kenapa nggak ganjil aja? Ya tadi, nanti saya akan kasih contoh yang mana yang dianya menutup sempurna, yang mana yang enggak. Oke, ini saya lagi-lagi saya kasih jarak. Oke. Yang ini juga tinggal di delete. Nah, sip. Ini adalah halaman ke-6. Satu lagi, ambil template. Ini aja ya. Tambah halaman. Saya pakai template ini.
saya ganti biar nggak terlalu ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini mau saya taruh adalah sumber ya. Karena tadi kan masih banyak yang belum tersampaikan kita di ini sumber belajar. Karena masih banyak yang belum terbahaskan, karena di sini ini masih banyak banget Bapak Ibu kalau saya geser-geser ke bawah, ini memang habis, tapi di sini kan ada proses-proses, ada latihan, tes, data pusaka, tim. Ini kan saya copy linknya. Ya, jadi anak-anak, kalau misalnya anak-anak masih mau terus belajar, silakan dicek di sini. Itu Bapak Ibu. Ya, kita kecilkan. Atau di sini bisa bukan sumber belajar, apa ya, referensi. Jadi maksudnya di mana kita ngambil materinya tadi itu di sini. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ambil di internet, boleh tidak dilarang, tapi jangan lupa sertakan sumber. Ya, jangan sampai kita dibilang plagiat. Oke. Nah, begini selesai dan yang terakhir itu adalah cover. Usahakan bagian depan sama bagian belakang itu covernya sama. Jadi saya akan duplikat ini, kemudian saya geser menjadi ke paling bawah, halaman terakhir. Nah, di sini kemudian kita hapus ini. Bagian depan. Bapak Ibu yang sudah punya logo boleh Bapak Ibu tuliskan di sini, atau kalau nggak punya logo, Bapak Ibu kosongin aja, nggak apa-apa. Ya, jadi bagian belakang itu cover itu tuh kan tidak ini ya, tidak ada apa-apa, tidak ada tulisan apa-apa. Boleh disamain atau boleh diterangin seperti ini. Misalnya Bapak Ibu mau kasih logo pribadi, ya. Ada sebagian yang sudah punya logo pribadi kan? Nah, bisa ditulis di sini. Bisa ditambahkan di bagian belakang sekali, dan nomor kontak, jangan lupa. Saya taruh ini aja. Di bagian bawah. Kemudian kita tambahkan teks. Sedikit teks isi. Sini, Bapak Ibu, tuliskanlah nomor kontak Bapak Ibu atau alamat. Misalnya saya tuliskan FB saya. Biar anak-anak masih bisa tetap terhubung dengan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak mau untuk kasih nomor handphone, ya kan? Jadi boleh media sosial. Oke, selesai flipbook saya. Nah, Bapak Ibu, oh iya, belum ya. Tadi saya minta Bapak Ibu untuk kasih halaman, ya. Jadi silakan Bapak Ibu bikin halaman di nomor 2 sampai nomor 7. Bapak Ibu untuk menambahkan halaman, Bapak Ibu bisa gunakan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa gunakan elemen. Elemen misalnya halaman pertama kayak gini ya. Kita ketik 1. Nanti kan akan muncul tuh bentuk-bentuknya kayak gini. Nah, Bapak Ibu bisa tulis, Bapak Ibu bisa kecilin. Kecil banget. Oke. Kemudian kita letakkan di paling bawah. Seperti ini. Nah, ini adalah halamannya. Kemudian kita ketikkan lagi 2. Dan cari yang sama. Biasanya ada di Canva itu tuh langsung ada. Nah, ini ya. 2. Tulisan 2, 3 lagi ya. 3. Nggak bisa di-copy ya Bapak Ibu ya, karena ini gambar. Kalau bukan gambar bisa kita copy, kita ganti angka-angkanya.
Ini 3. Kemudian 4. Jadi sebenarnya cuman ada 6 ini ya. Oh, nggak ketemu 4-nya. Nggak ada yang sama. Biasanya ada sampai 10 sih. Coba kita lihat. Nah, dia ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti akan saya baca di kolom chat ya. Atau kalau mau tanya langsung lewat mikrofon Bapak Ibu nggak saya kunci ya, jadi masih bisa ngomong. Lima. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Terakhir, 6. DJ Mbak Zona. Gimana Ibu? Ibu siapa nih? Mangga Bu. Ibu Ina. Mangga Bu Ina. Gimana Bu Ina? Apa yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu, ini saya udah selesai. Iya Ibu Ina, kalau mau ditanyakan mangga. Tapi suaranya nggak kedengaran. Halo? Ibu Ina? Ibu Ina kayaknya mic-nya bermasalah deh. Sudah hidup tapi nggak ada suara. Ya, boleh ditulis di kolom chat atau boleh ganti ini deh, headset. Pakai headset. Nah, Bapak Ibu, saya sudah selesai ini. Nah, di Canva itu ada yang namanya AppsMesh, Bapak Ibu. Jadi AppsMesh itu adalah aplikasi-aplikasi luar ya, yang nebeng di sini, yang nebeng di bagian Canva. Itu kalau kita klik titik 3, Bapak Ibu, di bagian unduh ya, sebelum unduh ini kan di sebelahnya itu ada titik 3. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di klik lihat semua. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang nebeng di Canva. Maksudnya tuh nebeng itu tuh dia langsung koneksi ke sini Bapak Ibu. Mulai dari Pinterest, LinkedIn ya, Slack, Tumblr, kemudian lain-lain, bahkan ada Microsoft PowerPoint. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau hasil Canva-nya ke PPT langsung bisa. Dan ada di sini flipbook yang bisa Bapak Ibu gunakan, yaitu Heysign sama Kublu ya, ada 2. Tapi Bapak Ibu kekurangannya kalau Bapak Ibu gunakan 2 ini dianya aplikasinya cuma trial ya. Bapak Ibu bisa gunakan tapi cuma 7 hari. Ya, jadi setelah 7 hari nanti desain Bapak Ibu nggak bisa Bapak Ibu buka kecuali Bapak Ibu bayar. Nah, itu kalau Heysign sama Kublu. Ya, Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu kalau mau pakai ini setelah 7 hari Bapak Ibu harus registrasi dan bayar. Saya bukannya melarang, tapi silakan kalau mau bayar nggak apa-apa. Kalau nggak mau bayar, kita punya cara lain. Oke, silakan pakai ini, Heysign sama Kublu. Kalau nggak mau, silakan Bapak Ibu klik unduh. Unduhnya dalam bentuk PDF. PDF standar, kemudian kita klik unduh semua 8 halaman. Jadi dia nanti akan terunduh dalam bentuk PDF. Ya, sambil mengunduh saya baca dulu chat. Bahan ajar dapat di mana Teh? Di mana saja. Bahan ajar dapat di mana saja. Mau Bapak Ibu carinya di internet di bagian mana saja. Maaf Mbak Dona, peletakan halaman berpengaruh nggak ya sama posisi halaman ketika di flipbook nanti? Enggak. Ya, tetap seperti itu. Nanti halamannya akan di situ. Slide 2, apakah boleh kita memilih template yang lain lagi? Boleh, kayak saya tadi ya. Saya kan tadi template-nya beda-beda semuanya. Cuman saya saya sinkronkan aja biar nggak kelihatan. Mbak Dona, bolehkah saya menggunakan book cover, bukan booklet? Boleh. Oke, sudah terjawab semua ya? Oke, saya sudah selesai. Ini dia hukum termodinamikanya, sudah selesai saya download, saya buka dulu. Nah, kalau dalam PDF, dia bentuknya seperti ini. Tuh, Bapak Ibu. Nih, ini kita sebenarnya sudah punya bahan ajar.
yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak didik. Dan ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya bahan ajar seperti ini sebenarnya untuk Bapak Ibu yang PNS sudah punya media, ini bisa dijadikan pengembangan diri, ya. Sudah ada seperti ini. Sekarang kita akan jadikan dia flipbook, Bapak Ibu, ya. Kita masuk ke sebuah website, namanya adalah PDF flipbook yang ini. Saya kirimkan linknya ke chat Zoom ya, untuk Bapak Ibu yang mau coba langsung. Kalau pakai presentasi seluler bolehkah? Boleh. Tapi kalau presentasi seluler besar banget ya nanti ya di handphone anak-anak. Karena presentasi seluler itu kan sebesar handphone layarnya. Ukurannya itu ukuran layar handphone. Oke, itu linknya sudah saya kirim Bapak Ibu untuk yang sudah coba. Nah, ketika Bapak Ibu klik link yang saya berikan, maka dia akan tampil seperti ini di bagian beranda. Oke, ada pilih file, kemudian ada convert now. Saya akan klik pilih file. Kemudian di sini saya ambil yang sudah kita download tadi. Ini ya, hukum termodinamika 1. Saya klik open, maka dia muncul di sini. Kalau sudah tinggal klik convert now. Maka dia akan terkonversi menjadi flipbook. Seperti itu Bapak Ibu ya. Gampang kan? Gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau gampang silakan tulis di chat. Gampang Mbak Dona. Nah, ini lagi jalan nih, proses nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selesai. Bapak Ibu gampang nggak? Kalau gampang tulis dong di kolom chat. Lagi menyimak Mbak Dona, lagi menyimak atau saya penasaran siapa yang nulis. Gampang Mbak Dona. Woi. Alhamdulillah. Pak Didi nanti boleh di-share langsung. Ukuran kertasnya jadinya berapa, Mbak? Tapi nanti ada masalah baru bingung. Lumayan. Oke. Yang lumayan nanti jadi gampang. Gampang kayaknya belum coba. Ngelihatnya gampang gitu ya. Insya Allah siap. Sip. Nah, ini Bapak Ibu, kita punya 2 link di sini. Yes? Nah, Gimana? apa tadi yang dibuka? Ini kebetulan bekerjanya di laptop, chatnya apanya dengan mengikuti Zoom-nya dengan handphone. Jadi apa tadi buka Mbak Dona? Untuk buka apanya, Bu? Yang untuk mengubah ke flipbook. Iya. Oke, mengubah flipbook itu flipbook pdf.net. Nih, saya udah bagikan di chat. Untuk teman-teman minta tolong dong copy-in ke grup WhatsApp juga biar bisa dilihat. WhatsApp bisa. Ya. Siap, Bu Ertati masih menyimak. Oke. Nah, Bapak Ibu, di bagian sini ini ada 2 link. Ya. Ini link pertama. Ini link kedua. Oke, jadi ada 2 link yang Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi beda-beda kegunaan. Yang kita copy itu adalah link ini. Yang kita jadikan tugas itu adalah link yang ini ya. Yang paling atas ini adalah link untuk pengumpulan tugas. Karena nanti tugasnya ada 2, yang pertama link, sama yang kedua tadi LKPD interaktif. Bapak Ibu silakan copy link yang ini, kemudian Bapak Ibu masukkan ke GCR. Oke, link yang pertama. Link yang kedua ini apa Mbak Dona? Link yang kedua ini adalah link di mana Bapak Ibu bisa ganti-ganti model tampilan flipbook Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya ini nggak ada gunanya juga kalau Bapak Ibu nggak mau ganti-ganti. Oke, yang akan Bapak Ibu copy itu yang ini. Ya, link pertama. Ya, saya akan copy dulu yang pertama ini linknya. Ya, kemudian saya buka di sini, yang ini saya copy, Ctrl C aja Bapak Ibu. Jadi di blok, kemudian Ctrl C. Kemudian yang kedua, ini adalah link admin, tadi saya bilang ya. Nah, link admin ini, maksudnya admin di sini adalah kita bisa ganti-ganti apanya, bagian belakangnya doang Bapak Ibu. Ya, bukan mengganti bentuk flipbooknya.
Nah, kayak gini nih. Ini bagian depannya. Kita bisa title-nya bisa kita ganti. Flipbook ini judulnya misalnya apa tadi? Saya termodinamika 1. Maka saya ganti jadi termodinamika 1. Kemudian ini title-nya, ini tadi tag ya, sebenarnya tag, ini deskripsi. Nggak diisi pun nggak apa-apa sih. Ya, ini kalau Bapak Ibu mau tambahkan logo pribadi, tapi dia harus pro. Oke. Nah, yang lain-lainnya ini kalau page slider itu yang tadi di pinggiran tadi. Itu kalau misalnya mau pakai itu bisa diklik show. Oke. Flip sound kalau misalnya Bapak Ibu mau bunyi ya, kayak tadi bunyi kertas ya. Kalau nggak mau bisa klik no. Oke, kemudian formatnya nggak usah diubah, yang ini nggak usah diubah, kita tinggal pilih misalnya saya mau pilih yang ini. Jadi dianya seperti ada di atas meja. Oke, saya klik save change. Maka selesai, klik OK. Klik save change. Apa nih? Oke. Nah, tampilan flipbooknya seperti apa? Kita buka. Tadi saya sudah ganti, jadi termodinamikanya flipbooknya seperti ini. Nah, dia ada di bagian bawah, beda ya sama yang tadi, flipbook saya tadi nih. Nih, bedanya di belakangnya. Bedanya cuma tampilan belakang. Kalau yang ini tadi di sini kayak gini. Ini kalau kita geser, ini tadi page slider. Page slider itu yang bisa. Jadi kalau nggak ada nanti Bapak Ibu kliknya dari bagian bawah sini. Ya, tapi kalau ada page slider, Bapak Ibu kliknya di sini lebih gampang. Tuh, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman 5, halaman 6, terakhir cover. Nah, makanya Bapak Ibu harus genap ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak genap, di sini covernya nggak bisa ditutup. Ya, di sini tadi cuma 7 halaman, 7 slide. Nggak bisa Bapak Ibu tutup lagi. Oke, kayak yang punya saya ini, si apa namanya, komik ini, komik yang saya buat ini, bukan komik, buku cerita ini dianya cuma berapa halaman kayaknya. Nah, ini nggak bisa diklik lagi karena dianya ganjil. Ini halaman ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Jadi 7 halaman nggak bisa ditutup. Oke, kalau dia genap bisa ditutup kayak gini. Sempurna ya, sempurna bukunya tertutup. Oke, Bapak Ibu, saya sudah copy. Jadi tugas Bapak Ibu yang pertama udah selesai untuk link flipbook ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Masih menyimak, terus menyimak. Dalam flip ini bisakah kita masukkan video? Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini kita baru masuk ke situ ya, Ibu Dewi ya. Langkah kedua. Kok langkah kedua? Tugas kedua. Ini flipbooknya online atau bisa di-print? Bisa di-print. Tapi kalau di-print jadinya buku biasa kayak tadi. PDF di-print bisa. Ya, kalau mau dia jadi bentuknya flipbook harus online. Tapi ya, ini saya nggak online loh. Saya punya. Jadi yang di ini HTML. Nah, yang ini nih, karena dia bentuknya HTML, itu kita bisa download. Jadi yang di sini nih, ini bisa di-download nih Bapak Ibu. Oke. Ini ya. Nah, download the HTML flipbook. Ini kalau kita download, dianya akan tersimpan di perangkat kita. Pernah saya buka tanpa internet itu bisa. Ya. Jadi dianya dalam bentuk HTML. Nah, HTML-nya yang kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ada tulisan indeks HTML-nya. Oke, itu kalau Bapak Ibu mau. Ya. Seperti itu. Izin live. Oke, siap. Tugasnya membuat flipbooknya, materinya sama seperti Mbak Dona. Bebas dong, bebas materinya. Nggak mungkin Ibu bukan ngajar fisika, tapi saya minta fisika. Ya, oke. Kita akan lanjut ke tadi yang diminta sama Ibu, siapa tadi ya? Untuk ngasih video. Mbak Dona. Yes, Ibu. Mau bertanya sedikit. Enggak. Kalau seandainya kita kan sudah nih buat flipbook, kebetulan saya kan ngajarnya di SLB. Kita kan teman-teman memang terkendala dengan buku sumber seperti itu. Jadi kalau seandainya saya buat
yang flipbook seperti ini gitu. Bagusnya saya share ke teman-temannya yang sudah saya download berupa HTML atau gimana ya bagusnya gitu. Kalau mereka punya koneksi internet, saya sarankan lebih baik yang linknya. Link yang nomor 1 tadi? Betul. Oh, gitu ya. Takutnya kalau misalnya mereka tidak koneksi internetnya tidak bagus, boleh yang HTML. Tapi HTML itu hanya bisa di laptop sepertinya. Saya pernah coba HTML di handphone nggak bisa. Satu lagi, kalau kita ingin share di internet ya, berarti itu kan bukan sejenis YouTube, tapi sejenis kita bisa link ya. Kita istilahnya masukkan ke blog kita misalnya gitu. Boleh, ke blog. Berarti kan bisa. Link ini juga yang akan kita tayangkan. Betul, Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau masukkan ke medsos ya, Facebook. Kalau IG kan nggak bisa masuk link. Facebook, kemudian Twitter, kemudian blog. Kalau punya blog itu bisa linknya aja. Kalau blog tentu saja di embed ya. Kalau Facebook tinggal copy aja, copy paste. Bapak Ibu kalau lihat di Facebook saya banyak sih yang menandai saya untuk flipbooknya. Jadi tapi dalam bentuk link, Bu. Oke. Makasih Mbak Dona. Siap. Untuk template bebas tadi saya pilih. Yes, Ibu. Kalau sudah keluar seperti yang di tayangan Mbak Dona ini, apalagi yang harus kita kerjakan tadi? Copy bagian atas. Copy yang ini. Atas, sudah. Di copy ya. Bapak Ibu jangan lupa kita copy untuk yang bagian atas ini. Kemudian kita masuk ke Canva lagi. Ini Bapak Ibu, setelah kita copy, saya akan masuk kepada LKPD interaktif. Tapi saya bikin LKPD interaktif itu cuma ambil kanvasnya aja. Kita pakai ukuran khusus, di sini saya ketik 1080 kali 1080. Maaf Mbak Dona, ini kita masuk ke tugas yang kedua ya? Yes, betul. Nah, Bapak Ibu, saya ambil ukuran khusus 1080 kali 1080. Itu bisa diambil dari kiriman Instagram ya. Nah, ini bentuknya. Saya cuma mau ngambil kertas kosongnya doang. Kita ngambil template kayak gini. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngambil template juga nggak apa-apa ya. Silahkan, kan di sini banyak template-nya yang bagus. Nah, kayak gini. Biasanya sih ini apa namanya Bapak Ibu di sini itu tuh sangat kreatif. Jadi kalau saya kasih contoh satu ini gitu nanti hasilnya itu tuh berbeda dan bagus-bagus. Nah, misalnya sini ini bagus nih. Saya pakai template yang ini deh. Saya pakai template yang ini tapi si orang ini akan saya akan delete, gantikan avatar kita yang sudah kita buat kemarin, Bapak Ibu. Ya, jadi kan avatarnya akan berguna yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Kan avatar saya mana ya? Ada 1, 2, 3 yang ini itu. Saya ambilkan avatar yang kemarin kita buat yang ini. Oke, kemudian saya yang ambil yang cewek aja. Saya taruh di sini. Saya klik edit gambar untuk menghapus bagian latar belakang. Jadi kan avatarnya terpakai ya Bapak Ibu ya. Harus ada. Nah, kalau misalnya ada yang belum bikin kan avatar, dibikin dulu berarti. Oke. Nah, sekarang bagian atas ini kita ganti jadi LKPD interaktif. Bagian bawah saya tulis di sini materinya. Materi termodinamika 1. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan petunjuk. Biasanya kan kalau LKPD itu tuh ada petunjuknya. Bapak Ibu bisa tulis di sini petunjuknya, silakan Ananda klik masing-masing gambar.
Kecilin. Oke. Kemudian di sini baru kita masukkan gambar-gambarnya Bapak Ibu. Gambar-gambar apa saja? Gambar-gambar yang berhubungan dengan materi. Yang pertama ini kita masukin presensi. Jadi anak-anak nanti akan mengisi di satu presensi. Presensinya Bapak Ibu bebas. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form, Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom Form, ya. Tapi berarti harus sudah ada dulu. Kemudian yang kedua adalah video YouTube. Yang ketiga adalah link flipbook kita tadi. Dan yang terakhir adalah quiz. Quiznya boleh dengan Quizizz. Oke, yang pertama. Saya akan ambil nomor 1 di sini. Saya klik di sini. Tadi saya bilang yang ini adalah presensi ya. Nah, silakan kasih gambar form. Saya ambil yang ini. Oke. Kemudian kita kasih teks. Isi presensi dulu. Kecilin. Nanti untuk tugasnya Bapak Ibu, saya nggak meminta Bapak Ibu untuk bikin presentinya, tapi kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu rajin boleh ya, bikin dulu gitu kan presensinya. Coba saya cek, ada nggak saya punya Google Form-nya yang bisa saya pakai. Ini kita tulis dulu kotak-kotaknya ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, kemudian nomor 2-nya. Saya ganti warna deh ini. Warnanya nggak kelihatan. Ini hitam nggak apa-apa. 1, 2, 3. Empat. Oke. Nah, tadi isi presensi dulu di sini. Kemudian yang kedua, video. Saya ambil gambar video. Ini ya. Taruh di sini, di nomor 2, tonton. Bapak Ibu bisa ketikkan di situ. Tonton videonya. Isi presensi, copy, taruh di sini. Kemudian kita ganti tulisannya. Video berikut. Oke, selanjutnya baru link flipbook. Link flipbook nomor 3 ya. Link flipbook itu kita taruh di nomor 3. Nah, karena dia materi, jadi kita bisa taruh gambarnya gambar buku. Saya ambil gambar buku yang ini. Saya taruh di sini. Copy. Simak materi berikut. Nah, gitu. Baca atau baca materi, boleh. Dan terakhir, quiz. Quiz kita bisa kasih tanda tanya. Cari yang bagus. Ini dia. Oke, copy lagi. Kerjakan kuisnya.
Oke, nah ini sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi sudah ada presensi, sudah ada video, sudah ada link flipbook untuk materinya, kemudian kuis. Sekarang kita isi, karena ini kan masih kosong nih, belum diisi. Yang pertama, presensi. Misalnya Bapak Ibu mau ngambil presensinya dari Google Form. Jadi harus bikin dulu ya. Coba saya ambil, saya cari form saya, ada nggak? Form kehadiran. Kehadiran. Kayaknya ada deh. Saya ambil di sini. Bapak Ibu saya yakin semuanya bisa bikin inilah ya, bisa bikin formulir dari Google Form untuk bikin daftar hadir. Nah, Mbak Dona kalau misalnya saya sudah ini Mbak Dona, saya sudah tatap muka gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah tatap muka, anak-anak memangnya nggak boleh nggak boleh pakai Google Form, kan boleh ya? Karena kan kalau Google Form ini kan bisa kita download juga hasilnya, bisa sebagai bukti juga. Nah, Bapak Ibu, bagian penting adalah ini ya. Mohon disimak dengan baik bagaimana cara memasukkan link-link ke dalam LKPD interaktif kita ya. Nah, yang pertama tadi presensi. Saya sudah copy link Google Form saya. Untuk memasukkan linknya, itu Bapak Ibu klik dulu, di-blok dulu gambar yang kita mau. Ini presensi gambarnya adalah gambar Google Form, gambar form ya. Saya blok. Kemudian Bapak Ibu paling kanan, di samping transparansi, itu ada bentuk link tautan. Itu kita klik. Nah, di sini, itu baru kita paste, kita tempelkan link form yang sudah kita buat. Oke, kemudian klik di mana saja, kecuali tanda silang. Saya klik di sini, di luar, maka linknya udah aktif. Nah, Bapak Ibu bisa bedakan ya. Untuk form, ini linknya udah abu-abu, untuk video masih putih. Oke, lihat ya, ini form abu-abu, video masih putih. Sekarang videonya yang akan saya masukin lagi. Video akan saya ambil dari YouTube. Saya buka youtube.com, kemudian saya ambil tentang termodinamika. Di sini, termodinamika 1. Nah, kita bisa ambil yang simple, di mana anak-anak kayak gini kan cuma 8 menit nih, ya. Kita buka, kemudian kita ambil linknya, kita copy, kita taruh di sini. Nih, kita tautkan, kemudian di sini. Udah ada linknya. Oke, selanjutnya materi. Nah, materi ini adalah link flipbook kita. Yang ini tadi ya. Saya copy, masukkan ke sini. Terakhir adalah ini, quiz. Saya ambil di Quizizz. Kita cari di sini hukum termodinamika 1, pasti banyak banget. Hukum termodinamika 1. 1.773.582. Wow. Saya ambil yang ini. Nah, untuk kuis, agar anak-anak bisa langsung mainkan, itu harus kita jadikan PR. Kalau Bapak Ibu gunakan Quizizz ya, kalau Bapak Ibu gunakan yang lain, misalnya Bapak Ibu tetap gunakan Google Form, itu kan nggak mesti harus dimainkan. Kalau ini Bapak Ibu harus mainkan, cara menggunakan Quizizz. Oke, berikan pekerjaan rumah, kemudian tugaskan, kemudian saya copy linknya. Nah, ini dia linknya, saya salin link, kemudian saya masukin ke sini.
Selesai, Bapak Ibu. Semuanya sudah lengkap, mulai dari presensi, video, materi kita di Flipbook, dan terakhir kuis. Sekarang diapain? Di-download ya. Download dalam bentuk PDF. Bukan PNG, bukan JPG, apalagi video, tapi PDF. Jadi dianya cuma 1 lembar, Bapak Ibu. Inilah yang Bapak Ibu kumpulkan di tugas kita. Ya, yang mana? Yang ini. LKPD interaktif yang sudah ada isinya. Jadi ketika saya klik, dianya gambar-gambarnya, nih, icon gambarnya ini dia muncul. Ya, misalnya yang pertama nih. Yang pertama, isi presensi dulu, saya klik. Maka dia akan diarahkan ke presensi. Tuh, dia mengisi daftar hadir, nama lengkap, tanggal berapa, sudah mengerjakan tugas hari ini atau belum. Nah, gitu ya. Kemudian, kalau yang kedua, video, maka dia akan diarahkan ke YouTube tentang materi hari itu. Nih, videonya, anak-anak bisa menyimak terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, baru link Flipbook kita. Tuh, saya buka. Dia akan lari ke Flipbook yang kita buat tadi, materi yang bisa dibolak-balik tadi. Dan terakhir adalah kuis. Mereka langsung bisa mengerjakan kuisnya di sini. Nah, ini gampang banget ya. Jadi enak banget anak-anak ketika kita tinggal ada kegiatan, mereka sudah lengkap sekali, mereka bisa langsung belajar, kemudian mengerjakan kuis, kuisnya langsung ada nilainya, nih langsung mulai, Dona Yulia Sari, klik mulai, mereka bisa kerjakan. Begitu Bapak Ibu untuk tugasnya hari ini. Selesai, tinggal dikumpulkan ke Google Classroom. Tapi di Google Classroom belum saya bikin linknya nanti ya. Setelah ini akan saya berikan link untuk pengumpulan tugas di Google Classroom masing-masing. Mangga kalau ada yang mau bertanya, kita selesai. Silakan. Ada nggak yang mau bertanya ini? Atau udah paham semua? Sepertinya udah paham semua ya. Mau nanya, Mbak Dona? Ya, gimana Bu? Ya, Mbak Dona. Batas halaman untuk membuat Flipbook itu ada batasannya atau gimana tuh Mbak Dona? Misalnya nggak ada batasan. Tapi minimalnya 8 halaman. Mulai dari cover depan sampai cover belakang. Iya. Ini bagusnya membuat Flipbook itu per satu topik atau boleh kita potong-potong, Mbak Dona? Boleh dipotong-potong Ibu. Per satu kegiatan, per satu pertemuan sepertinya lebih bagus ya. Kalau saya sarankan per satu pertemuan. Karena kan kalau satu RPP itu kan bisa beberapa kali pertemuan ya. Nah, satu topik itu bisa beberapa kali pertemuan juga. Jadi bisa dipotong. Ya. Begitu Ibu Ertati. Ya, makasih Mbak Dona. Sama-sama Ibu. Kita lihat kolom chat. LKPD dalam PDF itu harus dikerjakan online ya Mbak? Iya, kalau LKPD interaktif harus online. Mbak Dona pakai ukuran A4 masih bisa, apa kebesaran untuk materi tadi? Bisa A4, bisa. Mbak Dona untuk kuis boleh aplikasi lain? Boleh, gunakan Wordwall, lebih asik ya. Untuk anak-anak Wordwall lebih bagus. Tugas kapan batas waktu dikumpulnya Mbak Dona? Tugas sesuai dengan ketentuan. Jadi biasanya kita ini hari terakhir, 7 hari setelah ini. Itu deadline, semua tugas. Bukan cuma tugas hari ini aja, tapi tugas hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, itu semuanya 7 hari setelah Zoom terakhir. Oke, ada lagi? Mbak Dona buat Flipbook template-nya presentasi boleh? Boleh Ibu, boleh. Boleh presentasi, harus template buku catatan? Enggak. Tapi kalau presentasi dia kan memanjang ke samping ya. Nah, itu sedikit untuk anak-anak yang menggunakan handphone, untuk template presentasi itu kan memanjang ke samping, agak sedikit susah kalau menurut saya. Kalau mau buat bentuk presentasi itu tuh mirip buklet sih. Buklet clipping ya. Clipping itu hampir mirip ukurannya sama presentasi. Tapi kalau misalnya Ibu masih mau tetap presentasi itu nggak apa-apa. Silahkan aja. Oke, mangga ada lagi. Awal buat LKPD tadi ukuran kertas khusus 1080 x 1080. Betul. Ya,
Itu adalah ukuran konten Instagram. Boleh, silakan. Mangga, kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu langsung hidupkan mic. Ibu Fitri Handayani, kalau mau bertanya boleh, langsung mic-nya dihidupkan. Terima kasih, siap Ibu. Sudah selesai semua, ada lagi? Kalau tidak ada, saya stop sharing, kita ambil dokumentasi, foto. Ada, masih, Mangga? Satu lagi, Madonna. Silakan Ibu Ertati. Ini untuk LKPD interaktif, selain avatar, kan boleh juga kita menyajikan apa namanya logo personal kita ya. Oh, boleh banget, boleh banget. Logo personal yang sudah Bapak Ibu buat, silakan ditempelkan di semua desain tugas Bapak Ibu. Mau tugas dari saya, tugas dari Kang Denny, tugas dari misalnya Bapak Ibu nanti ada tugas juga yang lain. Itu kan logo sudah Bapak Ibu bikin, logo personal itu. Sayang banget kalau tidak diinikan kemana-mana. Boleh Bu, boleh banget. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah stop sharing. Silakan dibuka. Kita ada 2 slide. Buka dong kameranya semuanya. Saya ambil dokumentasi. Pak Didi, gimana Pak Didi? Aman? Aman, Pak, aman. Alhamdulillah, bisa. Insya Allah bisa. Ya, saya lihat sudah master deh. Pokoknya bisa semuanya ini. Batch 15 ini master semuanya, tinggal dikasih dikit doang bisa langsung. Ya, Bapak Ibu kita ambil foto. Baik, yang lain yakin nih nggak mau buka kamera, saya buka deh. Ibu Nur Hidayati, Ibu Hermalinda, Ibu Yusianawati, Ibu Dewi Susila, Ibu Eris. Ayo dibuka kameranya, saya ambil. Bu Dona, saya nggak pakai jilbab. Ambil ini Bu, ambil selimut. Pakai selimut gitu kan biasanya, atau mau kena yang paling dekat itu biasanya. Biasanya kan gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada fotonya tuh, ada fotonya juga kelihatan. Sedang menit. Ibu Arina mah jangan ditulis, sedang menyusui dia tulis. Ya Allah, Ibu Arina. Siap, nih saya ambil ya, semuanya kasih jempol. Kita udah selesai di hari terakhir, Bapak Ibu mewakili rekan-rekan yang ada di Canva Cetar Kelas, mulai dari Kang Denny, Bang Fauzan, kemudian Bapak Ibu panitia yang lain. Ya, kami mohon maaf kalau ada salah kata selama berzoom ini 4 hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengerjakan tugas, tapi kita tidak berpisah ya. Kita masih tetap ada di grup Zoom, di grup WhatsApp. Kalau Bapak Ibu ingin pertanyaan, ingin bertanya ataupun ingin komplain nanti masalah sertifikat. Kalau Bapak Ibu mau komplain masalah sertifikat, tapi Bapak Ibu sudah nggak ada di grup kan ribet ya. Jadi jangan keluar grup dulu sampai sertifikat selesai diterbitkan. Oke, apakah sertifikatnya akan selesai langsung diterbitkan setelah ini? Tergantung tugas Bapak Ibu ya. Semakin cepat tugas Bapak Ibu dikumpulkan, semakin cepat sertifikat. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya itu pasti Mbak Dona mundur lagi dong waktunya. Mbak Dona saya masih ada kegiatan lain. Nah, itu kita lama sertifikatnya ya. Jadi tergantung, semuanya tergantung dari Bapak Ibu. Kami keluarkan sertifikat. Asalkan Bapak Ibu selesai cepat sertifikat keluar. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau nih misalnya saya sedikit menyinggung peserta, hari ini saya dikomplain habis-habisan sama salah seorang peserta yang ujuk-ujuk langsung marah chat saya. Aduh ya Allah, saya merasa sedih sekali. Bapak Ibu, saya berusaha sekali. Apapun yang sudah Bapak Ibu kerjakan, pasti saya berikan nilai sempurna. Ya, karena kita tidak melihat hasil akhir, tapi kita melihat proses Bapak Ibu untuk mengerjakan tersebut. Tapi kadang-kadang sistem ataupun saya sendiri itu suka nggak pas gitu kan. Kayak misalnya semuanya sudah ada mengerjakan 100, sudah diberikan nilai, tapi ketika diolah sama sistem, hasil kelulusannya 0. Itu Bapak Ibu nggak boleh komplain, nggak perlu komplain sambil marah-marah. Ya, Bapak Ibu bisa sampaikan baik-baik gitu kan, karena kita adalah guru di sini. Ada tadi yang marah-marah sama saya sampai bilang, saya ini orang berpendidikan, baru kali ini saya dapat nilainya rendah sekali. Kalau nggak mau ngasih nilai,
mendingan nggak usah dilulusin. Ah gitu, ya Allah, Bapak saya bisa dibicarakan baik-baik kok Pak. Saya bilang nggak perlu harus marah-marah. Kumpulkan ulang. Padahal Bapak Ibu tugasnya itu adalah salah. Yang dikumpulkan itu tuh benar-benar salah. Misalnya saya minta ini kepada Bapak Ibu, ini tugasnya 2 LKPD interaktif sama presentasi ya, yang dalam bentuk link. Yang dikumpulkannya itu adalah link GCR. Nah, jadi sign in ketika saya klik itu adalah alamat GCR grup kita. Kan salah banget ya. Salah banget itu, tapi bapaknya nggak mau terima ya. Padahal tinggal kirim ulang aja, sudah saya bilang, kirim ulang Pak, nanti saya nilai. Oh, saya nih bukannya bodoh banget. Waduh, kalau sudah digitukan saya ya udahlah. Jadi Bapak Ibu kita semua adalah saudara, mohon sekali kalau misalnya nanti kita ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya juga manusia, trainer nggak sempurna. Kami nggak pernah bilang kami itu sempurna 100%, ya semuanya pasti ada salah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengingatkan, mangga. Tapi seperti yang sering saya bilang bahwa adab dulu daripada ilmu, yuk kita sama-sama berkata-kata baik, lebih baik kalau misalnya tidak bisa berkata baik, lebih baik diam gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kalau misalnya kita lanjut ada pertanyaan boleh di grup WhatsApp. Bapak Ibu kalau mau lanjut ke Super 3, insya Allah besok kita mulai Sabtu. Kalau mau gas gitu kan, nanti dapatnya jadi sertifikatnya 2 langsung, level 2 sama level 3. Ya, tugasnya gimana Mbak Dona? Aman, tugasnya mah bisa menyusul. Ya. Ya, Ibu Ertati. Ini dari level 3, 1 dan 2 tidak ada jeda. Wih, keren Ibu Ertati, nanti dapat sertifikat langsung 3. Mbak Dona. Jelas ilmunya dulu Mbak Dona. Yes. Untuk level 3 Bu Fitri, itu ada buka lagi kan setelah ini? Karena ada. saya memang nggak bisa ikut yang besok gitu karena kepepet tugas sekolah, ada yang harus dikerjakan. Ada setelah ini biasanya kita buka nanti tapi berjenjang. Kalau level 3 lagi biasanya 1 minggu setelahnya lagi. Minggu depan itu level 1 kita buka ya. Bapak Ibu siap, yang penting Bapak Ibu tetap semangat, kita akan selalu berikan yang terbaik, kita akan berusaha menjadi trainer yang semuanya bisa semuanya bisa terakomodasi lah gitu ya. Saya mau masuk level 1, siap. Oke, silahkan. Siap Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya pokoknya selagi saya bisa saya jawab ya. Terima kasih sekali lagi. Izin saya ambil, kasih jempol tadi sudah. Terima kasih banyak ilmunya, siap, sama-sama. Belum diambil dari tadi fotonya karena saya curhat. Mohon maaf nih, saya matikan dulu chatnya. Yuk, kasih jempol yuk. Kasih jempol atau kasih sarang heo gitu boleh ya. Yuk, saya ambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Silakan dibuka yang slide kedua. Setelah ini saya akan convert dulu, kemudian kirimkan recordingnya ke Bapak Ibu ya. Jadi harap sabar menunggu. Biasanya Bapak Ibu juga kerjanya habis jam 10 baru kerja ya. Jadi kalau sekarang masih pagi ya. Yang kedua itu ada Ibu Iis, ada Ibu Yulia, Ibu Amik, Ibu Dwi, Ibu Ernita, Ibu Sapriani, mangga senyum. Ibu Lilik Yulaika. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata sekali lagi. Ketemu lagi kita nanti di level 3 mewakili panitia. Sekali lagi saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona. Ya, sama-sama Ibu, boleh. Mbak Dona, mohon izin. Sama-sama. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih.